Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang terdiri dari Juniartanto, itu saya sendiri. Dan saya Parmono Susanto dengan NPM 2470237003. Dan saya Ferdiasan dengan NPM 2470237792. Dan saya Rahot Asudungan dengan NPM 2470237040. Dan saya Yuda Riamizar dengan NPM 2470237726. Ingin mempresentasikan tentang roda gigi dan pegas. Roda gigi adalah komponen mekanis berbentuk roda yang memiliki gigi-gigi pada permukaannya, digunakan untuk mentransmisikan daya dan gerakan rotari antar dua poros yang saling terhubung dan berdekatan. Roda gigi bekerja dengan cara gigi-giginya saling bersinggungan dengan gigi roda gigi lain, sehingga dapat mengubah kecepatan putar, torsi, maupun arah putaran. Fungsi utama dari roda gigi yang pertama, mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain tanpa selip sehingga efisien dalam memindahkan tenaga mesin. Yang kedua, mengatur kecepatan putar. Dengan mengatur rasio jumlah gigi antara dua roda gigi, kecepatan putar dan torsi bisa diubah sesuai kebutuhan. Roda gigi dengan jumlah gigi lebih besar akan menurunkan kecepatan putar tetapi meningkatkan torsi dan sebaliknya. Yang ketiga, mengubah arah putaran roda gigi dapat mengubah arah rotasi atau daya sesuai kebutuhan mekanisme mesin atau kendaraan. Yang keempat, mengubah torsi. Torsi atau gaya putar yang dihasilkan mesin dapat diperbesar atau diperkecil menggunakan roda gigi dengan diameter yang berbeda. Dan kemudian jenis-jenis roda gigi adalah ada 6. Yang pertama, spur gear. Gigi-giginya lurus dan sejajar dengan poros, cocok untuk transmisi antara poros yang sejajar. Kedua, ada helical gear. Gigi-giginya miring membentuk sudut terhadap poros, sehingga pertemuan antar gigi lebih halus dan minim getaran, cocok untuk kecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga, roda gigi bevel berbentuk seperti kerucut, digunakan untuk mentransmisikan daya antara dua poros yang berpotongan. Keempat, ada internal gear. Gigi-giginya berada di bagian dalam silinder roda gigi, biasanya tidak mengubah arah putaran. Kemudian yang kelima, ada crown gear. Profil giginya sejajar dan tidak bersudut terhadap aksis, mirip mahkota. Kemudian yang keenam, ada from gear. Memiliki sudut putaran 45 derajat, digunakan pada poros non-paralel dan tidak berpotongan, umumnya untuk transmisi daya kecil. Kemudian nomenklatur roda gigi. Nomenklatur roda gigi adalah istilah-istilah teknis yang digunakan untuk mendeskripsikan bagian-bagian dan parameter utama pada roda gigi. Berikut adalah beberapa istilah penting dalam nomenklatur roda gigi beserta penjelasannya. 1. Pinch circle atau lingkaran jarak bagi. Lingkaran imajiner tempat semua perhitungan roda gigi. Kedua, addendum, jarak radial dari lingkaran pitch ke puncak gigi atau bagian atas gigi. Ketiga, dedendum atau dendum, jarak radial dari lingkaran pitch ke dasar gigi atau bagian bawah gigi. Keempat, circular pitch, jarak pada lingkaran pitch dari satu titik ke satu gigi ke titik yang sama di gigi berikutnya. Kemudian nomor 5, diametral pitch,
Rasio jumlah gigi terhadap diameter lingkaran pitch biasanya digunakan dalam satuan imperial atau gigi per inci. Keenam, clearance atau ruang bebas. Jarak radial dari puncak gigi pasangan ke dasar gigi sendiri untuk memastikan tidak terjadi kontak berlebihan saat roda gigi berputar. Kemudian nomor 7, total depth, jumlah dari addendum dan dedendum. Kedelapan, touch thickness atau tebal sisi, lebar gigi yang diukur sepanjang lingkaran pitch. Kesembilan, top line, permukaan paling atas dari gigi roda gigi. Ke-10, flank, permukaan gigi di bawah permukaan pitch. Ke-11, pressure angle atau sudut tekanan, sudut yang dibentuk antara garis singgung dua roda gigi pada titik pitch biasanya antara 14,5 derajat hingga 20 derajat. Ke-12, ada backlash, celah antara dua gigi yang berpasangan diukur pada lingkaran pitch untuk menghindari macet akibat ekspansi thermal atau toleransi manufaktur. Cara menggambar roda gigi dalam gambar teknik. 1. Tentukan dimensi utama, diameter besar atau major diameter atau diameter kepala, diameter pitch, lingkaran jarak bagi, diameter kecil, misalnya untuk roda gigi payung, lebar gigi, sudut gigi, pressure angle atau phase angle. 2. Gambar pandangan depan. Gambar pandangan depan, roda gigi yang memperlihatkan sumbu poros, lingkaran kepala gigi atau diameter kepala, lingkaran pitch atau diameter tusuk, digambar dengan tipis. Lingkaran kaki gigi biasanya digambarkan dengan garis tipis. Yang ketiga, gambar profil gigi. Profil gigi digambar secara detail menggunakan metode cycloid atau evolvente dengan bantuan lingkaran gulung atau generatik untuk mendapatkan bentuk gigi yang akurat. 4. Gambar potongan jika perlu. Pada gambar potongan, lingkaran kepala dan lingkaran kaki gigi digambar dengan garis tebal, sedangkan lingkaran pitch tetap dengan garis tipis. 5. Tunjukkan arah gigi. Jika roda gigi memiliki gigi miring, arah kemiringan gigi dapat digambarkan dengan garis tipis sebagai tanda. 6. Gunakan kertas transparan untuk profil gigi presisi. Dalam metode manual, kertas transparan dapat digunakan untuk menyalin profil gigi yang telah dilukis berdasarkan perhitungan. Kemudian diputar sesuai posisi gigi agar profil gigi lengkap dan simetris. 7. Gambar harus dilengkapi dengan keterangan ukuran lingkaran kepala, pitch, lebar gigi, sudut tekanan, dan lain-lain. Gambar roda gigi. Gambar roda gigi sebagai berikut. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Pegas. Apa itu pegas? Pegas adalah benda elastis yang berfungsi untuk menyimpan energi mekanis ketika mengalami perubahan bentuk akibat gaya eksternal dan mengembalikan energi tersebut saat gaya dilepaskan. Pegas biasanya terbuat dari logam, terutama baja, dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi mekanik seperti sistem suspensi kendaraan, peredam getaran, dan alat pengukur gaya. Secara mekanis,
Gas bekerja berdasarkan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya, yaitu F sama dengan min Kx, di mana K-nya itu adalah konstanta kekakuan pegas, dan X adalah perubahan panjang pegas dari posisi bebasnya. Pegas dapat berupa pegas tekan, pegas tarik, pegas puntir, atau torsi, dan lain-lain, yang masing-masing berfungsi sesuai jenis gaya yang diterima. Kemudian material pegas. Material pegas umumnya dipilih berdasarkan sifat mekanis seperti kekuatan tarik, ketahanan lelah, elastisitas, serta ketahanan terhadap korosi dan kondisi lingkungan. Berikut bahan-bahan yang sering digunakan untuk membuat pegas. Baja tahan karat, stainless steel, populer karena ketahanan korosi dan kekuatan tinggi, cocok untuk lingkungan lembab atau kimia, serta aplikasi kelautan dan mesin pengolahan makanan. 2. Kawat music wire. Baja karbon tinggi dengan kekuatan tarik dan ketahanan lelah yang sangat baik, ideal untuk pegas yang mengalami pembengkokan dan pelenturan berulang, seperti pada otomotif dan elektronik. 3. Perunggu fosfor. Digunakan untuk komponen elektronik karena tahan korosi dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. 4. Tembaga berilium. Memiliki konduktivitas tinggi, sifat non-magnetik, dan kekuatan. Sering dipakai di industri kedirgantaraan dan telekomunikasi. 5. Baja panduan, alloy steel. Digunakan untuk pegas yang memerlukan ketahanan aus dan kekuatan tinggi seperti pada mesin berat dan perlengkapan militer. 6. Titanium. Memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik dan ketahanan korosi tinggi. Cocok untuk aplikasi kedirgantaraan dan peralatan medis. Berikutnya jenis-jenis pegas. Pertama ada pegas kompresi. Paling umum digunakan bekerja dengan menahan gaya tekan. Kedua, pegas ekstensi. Menahan gaya tarik dan biasanya memiliki kait untuk pemasangan. Ketiga, ada pegas torsi, berfungsi menahan atau menghasilkan gaya puntir. 4. Pegas spiral, biasanya digunakan untuk gaya tinggi dalam ruang terbatas. 5. Pegas kerucut, memberikan laju pegas progresif dan dapat memampatkan lebih pendek. 6. Pegas daun, sering digunakan untuk suspensi kendaraan karena mampu menahan beban berat. 7. Pegas gelombang, hemat ruang dan fleksibel, cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan ruang. 8. Ada pegas cakram Belleville, digunakan untuk gaya tinggi dalam ruang kecil seperti pada kopling dan sambungan baut. 9. Pegas jam, menyimpan energi putar dalam mekanisme jam dan alat pengukur. Terakhir ada pegas serpentin, memberikan dukungan elastis pada furnitur. Selanjutnya, cara menggambar pegas dalam gambar teknik. Yang pertama, caranya pahami jenis pegas yang akan digambar. 2. 3 penyajian gambar pegas, yaitu dalam gambar teknik, gambar pandangan, gambar potongan atau irisan, gambar penyederhanaan. 3. Menggambar pegas ulir tekan dengan penampang bulat. 4. Menggambar pegas ulir tarik dan pegas puntir digambar dengan memperlihatkan bentuk spiral yang menahan torsi. 5. Menggambar pegas piring dan pegas daun. Pegas piring digambar sebagai lingkaran konsentris dengan ketebalan sesuai jumlah piringan. Pegas daun digambar sebagai beberapa garis paralel yang menunjukkan lapisan pegas. 6. Cantumkan dimensi penting seperti diameter kawat pegas, diameter luar dan dalam pegas, jarak antar lilitan, pitch, panjang bebas pegas, jumlah lilitan, beban kerja jika diperlukan.
7. Gunakan standar garis gambar teknik seperti tebal untuk batas luar, garis tipis untuk detail, dan diameter dalam garis putus-putus untuk bagian tersembunyi arsiran pada gambar potongan. 8. Gambar pegas dalam keadaan bebas, tanpa beban. Biasanya pegas digambar dalam posisi tanpa beban agar bentuk dan dimensi asli terlihat jelas. Dan selanjutnya 5 contoh implementasi dalam gambar teknik tentang pegas dan roda gigi. 1. Gambar kerja roda gigi spur atau roda gigi lurus. Digambar dengan lingkaran diameter kepala, garis tebal, dan diameter pitch, garis rantai titik tunggal tipis. Diameter kaki biasanya tidak digambar pada pandangan luar, tapi ditampilkan pada gambar potongan. Informasi seperti jumlah gigi, modul, dan bahan dicantumkan dalam tabel terpisah atau keterangan gambar. Sambungan roda gigi dengan proses menggunakan pasak digambar dengan alur pasak sesuai standar ukur. 2. Gambar pegas tekan ulir, compression spring. Pegas digambar dalam pandangan samping seperti spiral dengan diameter luar dan diameter kawat yang jelas. Untuk pegas panjang, bagian tengah sering disederhanakan dengan menggambar beberapa lilitan di ujung atas dan bawah. Dimensi penting seperti gambar bebas, diameter kawat, dan jumlah lilitan dicantumkan. Yang ketiga, gambar susunan roda gigi dengan pasak dan poros, menampilkan roda gigi yang terpasang pada poros dengan alur pasak dan pasak sejajar. Gambar potongan memperlihatkan detail alur, pasak, dan posisi pasak pada proses. Ukuran pasak diambil dari tabel standar lengkap dengan toleransi. 4. Gambar pegas tarik, extension spring dengan kait. Pegas digambar dengan spiral ulir dan tambahan kait di ujung-ujung pegas. Keterangan ukuran, diameter kawat, diameter lilitan, panjang total, dan panjang kait dicantumkan. 5. Gambar roda gigi kerucut, bevel gear. Digambar dengan lingkaran diameter kepala dan pitch yang berbentuk kerucut. Sudut kerucut dan lebar gigi diperlihatkan pada gambar potongan. Digunakan dalam transmisi poros yang saling tegak lurus. Jadi, sebagai kesimpulan, roda gigi dan pegas merupakan elemen penting dalam dunia teknik mesin. Penguasaan gambar teknik kedua komponen ini sangat mendukung proses perancangan, produksi, dan perawatan mesin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.